guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita semua. Di video kali ini, kita akan membahas hal menarik mengenai salah satu daerah di Indonesia yang menyimpan cerita sejarah tersembunyi. Sebelumnya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat memberikan informasi penting bagi kalian semua. Kali ini kita akan membahas mengenai Kota Depok. Depok merupakan salah satu kota administratif di Provinsi Jawa Barat. Meskipun berada di Provinsi Jawa Barat, namun secara geografis, Depok lebih dekat ke Jakarta. Depok resmi menjadi kota administratif sejak tanggal 27 Oktober tahun 1999. Sebelumnya Depok merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bogor. Tak banyak yang tahu ternyata dulunya, Depok merupakan sebuah negara yang dipimpin oleh presiden namun sekarang statusnya hanya setingkat kota. Loh kok bisa? Iya dong. Berikut ini ulasannya mengenai Depok yang dulunya pernah menjadi negara. Pada akhir abad ke-17, terdapat seorang saudagar Belanda kaya raya bernama Cornelis Chastelein yang membeli tanah Depok seluas 12,44 km persegi dengan harga 2,4 juta rupiah. Tanah ini berstatus partikelir, bukan termasuk dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Pada abad ke-18, Depok adalah wilayah administratif yang memiliki Gemeente Bestuur atau pemerintah sipil. Chastelein menjadi penguasa pertama sekaligus pendiri Depok. Ketika itu, wilayah Depok masih berupa hutan belantara. Depok baru menjadi negara dan memiliki presiden pertama pada tahun 1913 dengan nama pemerintahan Het Gemeente Bestuur van het Particuliere Land Depok. Para presidennya dipilih secara demokratis oleh rakyat. Pusat pemerintahannya berada di lokasi yang sekarang menjadi titik kilometer 0 yang ditandai oleh Tugu Depok. Tak jauh dari situ, berdiri gedung pemerintahan negara Depok yang kini gedung tersebut difungsikan sebagai Rumah Sakit Harapan. Presiden hanya menjabat selama 3 tahun saja. Presiden pertama Depok adalah Gerrit Jonathans yang menjabat pada tahun 1913. Setelah itu terdapat 3 presiden yang memimpin, antara lain Martinus Lawrence yang menjabat pada 1921, Leonardus Leander yang menjabat pada 1930, dan Johannes Matthijs Jonathans yang menjabat pada 1952. Jabatan presiden dalam hal ini bukan sebagai kepala negara, melainkan kepala pemerintahan sipil. Presiden yang dimaksud adalah pendiri Depok Lama, yang merupakan cikal bakal berdirinya kota Depok. Menurut akta penyerahan tanah partikulir tahun 1952, Johannes Matthijs Jonathans tercatat sebagai presiden terakhir. Tidak ada jabatan wakil presiden, melainkan sekretaris. Administrasi negara Depok saat itu terdiri dari 5 anggota, yaitu presiden, sekretaris, bendahara dan 2 komisaris. Kepengurusan ini dilakukan setiap 2 atau 3 tahun sekali dengan cara pemilihan dengan suara terbanyak. Untuk pengawasan dilakukan oleh 8 anggota komisioner yang dipilih dengan cara yang sama. Untuk pelaksana tugas diangkat seorang camat yang berfungsi untuk melakukan perawatan terhadap jalan, jembatan, bangunan, dan lainnya. Johannes Matthijs Jonathans adalah Presiden Republik Depok yang terakhir karena pada tanggal 4 Agustus tahun 1952, pemerintah Indonesia mengambil alih seluruh tanah partikelir Depok, kecuali gereja, sekolah, balai pertemuan, dan lahan pemakaman. Semuanya diambil alih dikuasai pemerintah dengan kompensasi ganti rugi sebesar Rp229.261,26.
Sejak saat itu Depok bukan lagi sebuah negara melainkan hanya sebuah kota kecil yang masuk wilayah Kabupaten Bogor hingga tahun 1999. Nah, itulah sekelumit kisah mengenai kisah kota Depok yang pernah menjadi sebuah negara pada zaman dahulu sebelum akhirnya masuk ke dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Semoga video ini dapat memberikan informasi penting bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Sampai jumpa di video selanjutnya.